Ini saat ini Om mau buka lagi kasusnya? Saya berencana untuk mengajukan PK lagi. Pasca munculnya video dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, kini justru menuai pro dan kontra. Di mana video dokumenter yang baru saja dirilis pada akhir bulan September 2023 kemarin sedang viral di jagat maya dan menjadi pembahasan yang begitu hangat. Bahkan seiring dirilisnya video dokumenter ini pun seperti mengungkit luka lama kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam. Sebagaimana kita ketahui, persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2016 lalu telah memvonis Jessica Wongso sebagai pihak yang bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Ya, di tengah pro dan kontra atas vonis majelis hakim yaitu penjara selama 20 tahun terhadap Jessica Wongso, rupanya ada dua kubu punya pendirian dan keyakinan yang bertolak belakang. Di mana ayah mendiang Mirna Salihin tetap meyakini jikalau Jessica lah pelaku yang meracuni putrinya Mirna Salihin. Sementara itu, ibunda Jessica merasa yakin bahwa putrinya tidak meracuni Mirna. Dan yang mengejutkannya lagi, menyaksikan kasus ini mulai diperbincangkan kembali, tak sedikit publik yang mulai meragukan siapa akan pelaku yang sebenarnya. Meskipun Jessica Wongso telah dijatuhi hukuman. Bahkan kasus ini sukses menyita perhatian hingga komentar berbagai banyak pihak. Namun benarkah jika Otto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Jessica Wongso akan segera mengajukan PK alias peninjauan kembali terkait kasus Jessica Wongso? Ini saat ini Om mau buka lagi kasusnya? Saya berencana untuk mengajukan PK lagi. Menanggapi kasus tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun angkat bicara. Hotman Paris pun mengatakan bahwa dalam kasus kopi cyanida tersebut, vonis majelis hakim terhadap Jessica Wongso lebih ditonjolkan keyakinan hakim dan bukan alat bukti. Padahal menurut Hotman Paris di negara-negara di Eropa dan juga Amerika, kalau belum memiliki alat bukti yang cukup kuat, maka seseorang tidak bisa divonis dan itu artinya dalam menjatuhkan vonis tidak boleh ada keraguan sedikit pun dari hakim dan harus ada bukti yang telak. Menurut Hotman Paris, dalam vonis Jessica Wongso tidak ada bukti yang telak atas tuduhan terhadap Jessica bahwa dialah yang melakukan pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Kasus Jessica racun cyanida viral lagi setelah tayang di filmnya di Netflix. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada dua alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Di Eropa dan juga di Amerika, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti ini kalau buktinya masih ragu-ragu, kalau buktinya reasonable doubt. Harus absolutely beyond reasonable doubt. Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Artinya harus ada bukti telak. Dalam kasus Jessica, bukti itu tidak ada yang telak. Saya tidak tahu ini apakah kesalahan siapa ini. Apakah tim pengacara atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, pada waktu ada saksi ahli didatangkan di persidangan yang memberatkan Jessica, saksi ahli tentang racun tersebut berani mengatakan bahwa racun tersebut diletakkan tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia diperiksa sebagai saksi. Dia memeriksa racun tersebut sudah hampir beberapa minggu setelah kematian almarhum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu jam berapa diletakkan itu racun? Hanya Tuhan yang tahu apakah ada racun dan apakah diletakkan jam berapa. Tapi memang kesaksiannya itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan, karena memang jam segitu bersamaan Jessica sudah ada di meja. Jadi seolah-olah sudah ada Jessica di TKP pada saat racun tersebut dimasukkan dalam gelas, sehingga tentu orang akan beranggapan satu-satunya yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan. Itu saya protes keras itu, karena
Tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli. Hotman Paris, jangan pernah menghukum seseorang atas bukti yang meragukan. Reasonable doubt. Prinsip hukum pidana di negara manapun, di negara maju adalah absolute beyond reasonable doubt. Tidak boleh meragukan sebelum memvonis orang puluhan tahun penjara. Makanya satu-satunya cara adalah agar keluarga keluarga Jessica mengajukan gerasi ke presiden. Namun presiden kalau bisa mengabulkannya, walaupun memang gerasi terlihat aneh karena gerasi berarti mengakui, tapi langsung bebas. Tapi itulah satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain lagi. Karena jalur pengadilan sudah tertutup karena PK adalah tingkat terakhir. Hotman 911. Tak berbeda jauh dengan pengacara kondang Hotman Paris, Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso pun berbicara soal alat bukti yang menjadi landasan hukum Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Jessica Wongso. Benarkah jika Otto Hasibuan banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam kasus ini? Selain itu, beberapa waktu lalu Otto Hasibuan di sebuah podcast terlihat tetap bersikukuh bahwa kliennya Jessica Wongso bukanlah pelaku yang meracuni Mirna Salihin seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Bahkan keyakinan Otto Hasibuan tersebut sejalan dengan pendirian Jessica yang pasca divonis mengatakan bahwa ia tidak mau mengakui hal yang tidak ia lakukan. Di mana secara terang-terangan Otto Hasibuan mengaku jika Jessica Wongso menolak untuk melakukan gerasi. Saya tidak mau mengakui sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Kini, publik juga terlihat mengulik video-video yang beredar beberapa waktu lalu. Bahkan, tak sedikit netizen plus 62 yang mempertanyakan siapakah pelaku sebenarnya, seakan meragukan jikalau Jessica Wongso adalah pelaku dari kasus tersebut. Hingga mendengar Otto Hasibuan yang berencana akan melakukan PK, alias peninjauan kembali, membuat banyak masyarakat yang mendukung akan hal tersebut. Lantas, bagaimanakah kasus ini selanjutnya? Hotman 911 kembali berkomentar. Ada pertanyaan di benak Hotman Paris pada waktu pembacaan putusan kasus Jessica Kopi Cyanida. Saya melihat sebelum putusan tersebut, saya melihat keluarga almarhum Mirna berpakaian seragam yang sangat kelihatan keren, mentereng. Bahkan ada bunga di kantong baju masing-masing. Semua seragam. Dan pakaiannya itu bukan warna hitam, tapi berwarna putih yang kelihatan, wah, benar-benar melambangkan apa itu? Saya tidak tahu. Itu mungkin para psikolog perlu tahu kenapa berpakaian begitu, ya, waktu menghadiri pembacaan putusan kasus Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Coba lihat video-video medsos pada waktu pembacaan putusan perkara Jessica, ya, coba lihat, amatin, ya. Tentu Hotman kira-kira bisa menebak jawabannya apa, tapi Anda silahkan memberikan komentar. Pakaiannya sangat seragam, keren lah, pokoknya ganteng-ganteng, cantik-cantik lah semuanya. Keluarga Mirna saat itu. Silahkan berkomentar, tentu